Buat kamu yang dengar cerita ini, sabar, tahan dulu emosinya, ini belum selesai. Ini mungkin ayah terjahat sedunia, di mana dia menjadi monster bagi putrinya sendiri. Bagaimana mungkin coba bayangkan dia sendirian di penjara sama ayah kandungnya, dilecehkan sama ayah kandungnya, dipasung seperti itu. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman @life? Selamat datang di channel @life bersama aku Devi Puspita. Jadi channel @life adalah channel psikologi yang membahas juga tentang cerita menarik kehidupan yang bisa kita ambil pelajarannya agar kehidupan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi buat kamu yang suka banget tentang cerita-cerita kehidupan dan pengen hidup lebih baik, cocok banget dengan channel @life. Selamat datang di channel @life. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1984 diumumkan ada kasus hilangnya seorang gadis bernama Elizabeth Frizzle. Disampaikan oleh orang tuanya, Elizabeth menghilang dan mereka sempat mencarinya namun tidak menemukannya. Orang tua Elizabeth melaporkan hal ini kepada polisi dan berharap polisi bisa menemukan putrinya karena orang tuanya khawatir Elizabeth ini kabur dan gabung ke sekte satanisme. Karena setelah ditelusuri, ternyata Elizabeth juga sempat kabur dari rumah pada tahun 1983. Dia kabur dari rumah karena dia sering kali cekcok dengan ayahnya. Ayahnya yang terkenal sebagai sosok otoriter, kaku, dan juga gila hormat. Ayah Elizabeth bernama Joseph Frizzle dan ibunya bernama Rosemary Frizzle. Ayah Elizabeth ini bikin peraturan-peraturan dalam keluarganya, dan salah satunya adalah ketika ayahnya pulang bekerja, dia harus disambut oleh semua anggota keluarganya. Dan jika ada salah satu anggota keluarga yang melanggar peraturan yang Joseph bikin, dia akan bersedia untuk menghukum anggota keluarga tersebut. Hukumannya bisa berupa dimarahin, diomelin, atau bahkan sampai memukul dan sejenis itu. Nah, di antara semua anggota keluarga yang nurut, cuman Elizabeth yang tidak nurut sama bapaknya. Hal ini terbukti tahun lalu Elizabeth kabur dari rumah karena ngerasa udah tidak kuat dengan perlakuan ayahnya yang otoriter itu. Nah, setelah pencarian polisi dan lain sebagainya, ternyata Elizabeth tidak berhasil ditemukan dan disimpulkan dia kabur dari rumah seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke 24 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2008, di mana di sebuah rumah sakit ada pasien bernama Christine, yaitu seorang remaja gadis berusia kurang lebih 19 tahun yang diantar oleh seorang kakek-kakek. Nah, Christine mengalami kejang-kejang dan juga sekarat. Dokter kemudian tanya kepada kakek yang mengantarkan Christine ini, apa yang terjadi pada cucunya ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Bagaimana kronologi ceritanya? Namun kakek ini tidak bisa menjelaskan secara detail tentang apa yang terjadi pada cucunya. Kamu tahu siapa kakek ini? Yes, dia adalah Joseph Frizzle. Kemudian dokter bertanya, sebelumnya itu ada penyakit apa atau mungkin gimana dan sebagainya. Jangan-jangan apakah ada kelainan DNA dan lain-lain, tapi Joseph tidak bisa menjelaskan itu. Nggak, kemudian dokter tanya, nah gimana kamu bisa membawa Christine ini? Kronologinya seperti apa? Joseph menjelaskan. Dia menemukan Christine ada di halaman rumah beserta dengan surat yang ditulis oleh ibunya Christine atau Elizabeth. Dia bilang seperti itu, isi suratnya adalah menyampaikan bahwa Elizabeth ini gak bisa membiayai Christine sehingga dia minta tolong sama bapaknya atau kakeknya Christine untuk membawa Christine ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan dan pengobatan. Dia bilang seperti itu, dan dia bilang juga karena kondisi Elizabeth juga sedang memprihatinkan, yaitu juga sama-sama sakit seperti itu. Nggak, kemudian karena dokter masih curiga, akhirnya dokter telepon polisi karena Joseph tidak bisa menjelaskan secara detail tentang apa yang terjadi. Kemudian datanglah polisi ke rumah sakit tersebut. Polisi datang ke rumah sakit tersebut dan bertanya kepada Joseph pertanyaan yang sama, bagaimana kronologinya seperti itu. Karena Joseph tidak bisa menjawab, berarti yang tahu satu-satunya apa yang terjadi pada Christine adalah ibunya Christine, yaitu Elizabeth. Polisi meminta Joseph untuk membawa Elizabeth datang demi keselamatan Christine. Entah gimana ceritanya, akhirnya Joseph berhasil membawa Elizabeth datang ke rumah sakit. Ketika Elizabeth datang ke rumah sakit, dokter cukup kaget dengan penampilan Elizabeth. Karena menurut perkiraan, Elizabeth ini seharusnya masih berusia 40 tahunan, tapi kenapa penampilannya sangat terlihat tua, keriput, kemudian tampak tidak segar, dan juga sudah banyak ubannya seperti itu. Sebagaimana penampilan orang tua di usia 60-an dan sampai 70-an. Hingga akhirnya dokter bertanya kepada Elizabeth tentang apa yang terjadi sebenarnya pada Christine putrinya. Bukannya menjawab, Elizabeth malah menangis dan histeris.
Karena dia tidak bisa menjawab, kemudian dia kabur ke sebuah lorong rumah sakit dan kemudian dikejar oleh polisinya. Kemudian dia dibawa dan ditenangkan ke dalam sebuah ruangan yang terpisah dengan Joseph. Jadi Joseph juga dibawa sama polisi, ditaruh di ruangan yang berbeda sama Elizabeth. Ketika ditanya sama polisi, Elizabeth ini gak bisa jawab apa-apa, malah dia menangis dan juga histeris di sana. Hingga akhirnya polisi memberikan waktu kepada Elizabeth untuk menenangkan diri. Sampai akhirnya Elizabeth tenang. Elizabeth ditanya sama polisi, sebenarnya ada apa? Kamu silakan cerita, di sini kamu aman bersama dengan kami. Elizabeth akan cerita segalanya asalkan setelah ini dia tidak melihat wajah ayahnya lagi. Dia tidak mau melihat wajah ayahnya lagi. Hal ini cukup membuat polisi agak heran. What happened? Apa yang sebenarnya terjadi? Dari situlah Elizabeth cerita semuanya tentang apa yang terjadi pada dirinya 24 tahun yang lalu. Kembali 24 tahun yang lalu, satu hari sebelum diumumkan Elizabeth menghilang. Satu hari sebelum Elizabeth diumumkan menghilang, dia ternyata sempat diminta bantuan oleh ayahnya untuk memperbaiki pintu bunker. Jadi bunker adalah sebuah tempat khusus biasanya di bawah tanah sebagai tempat untuk perlindungan ketika adanya perang. Dan hal itu sudah umum dimiliki oleh warga-warga Austria termasuk keluarga Joseph. Ketika dia diminta untuk memperbaiki pintu bunker yang rusak, ketika semuanya selesai, ketika Elizabeth berbalik, dia dibius oleh ayahnya sendiri, kemudian diseret dan dipasung. Hal ini ayahnya lakukan karena Elizabeth melawan, sehingga bunker yang seharusnya sebagai tempat untuk perlindungan keluarga dari bahaya perang dan lain sebagainya, ini beralih fungsi menjadi penjara bagi Elizabeth. Elizabeth di sana dipasung dan sesekali dijenguk oleh ayahnya, diberi makan dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tapi ternyata Elizabeth juga mendapatkan pelecehan dari ayahnya sendiri, dari ayah kandungnya sendiri. Beberapa waktu Elizabeth dipasung dan menerima pelecehan berkali-kali, hingga suatu ketika ayahnya memutuskan untuk melepaskan pasung itu karena dia melihat sudah tidak ada kehidupan lagi di mata Elizabeth. Bagaimana mungkin, coba bayangkan, dia sendirian di penjara sama ayah kandungnya, dilecehkan sama ayah kandungnya, dipasung seperti itu sendirian selama beberapa waktu yang tidak sedikit, tidak singkat. Coba bayangkan. Selain di penjara dengan kondisi yang sangat memprihatinkan seperti itu, Elizabeth juga dipaksa sama Joseph ini, sama si bapaknya ini, untuk nulis surat yang menyatakan bahwa dia kabur, yang menyatakan bahwa dia ikut sekte satanisme. Hal ini semakin membuat orang-orang gak mengkhawatirkan Elizabeth karena mereka pikir Elizabeth sudah memilih pilihannya. Sebegitu jahat ayah kandungnya, coba bayangkan. Selain itu, karena sering dilecehkan oleh ayahnya berkali-kali, Elizabeth sampai hamil. Singkat cerita, Elizabeth mengandung, dan ketika Elizabeth mau melahirkan, ayahnya ini datang ke dalam bunker itu, ke bawah tanah ke bunker itu, sembari membawa gunting dan juga buku. Buku apa kamu tahu? Buku tutorial untuk melahirkan. Kemudian ayahnya meninggalkan gunting dan buku itu ke Elizabeth dan juga bilang, good luck. Wah, buat kamu yang dengar cerita ini, sabar, tahan dulu emosinya, ini belum selesai. Oke, lanjut. Hingga akhirnya Elizabeth melahirkan secara mandiri, sendirian, tanpa bantuan medis di tempat yang gelap seperti itu. Dia berusaha untuk melahirkan anaknya. Coba bayangkan. Hingga lahirlah anak pertama, yaitu Christine tadi. Setelah itu, jadi Elizabeth gak cukup melahirkan satu kali, tapi Elizabeth sampai melahirkan 7 anak di dalam bunker. Karena perbuatan ayahnya yang sangat-sangat kejam itu sendiri. 7 anak yang dilahirkan oleh Elizabeth, ada salah satu yang meninggal bernama Michael. Nah, ketika Michael ini meninggal, apa yang dilakukan kamu tahu? Ayah Elizabeth, si Joseph ini, mengambil bayi itu dari Elizabeth dan membakarnya di hadapan Elizabeth. Wow. Namun luar biasanya Elizabeth ya teman-teman, meskipun dia mendapatkan penderitaan dan penyiksaan lahir batin dari ayahnya seperti ini, dia tetap mengajarkan tentang kehidupan kepada putra-putrinya di bunker itu. Dia mengajarkan tentang kehidupan di luar sana, bahwa kehidupan di bunker seperti ini itu bukan kehidupan yang normal. Karena di luar sana itu ada kehidupan yang luas, kamu bisa melihat lebih luas lagi, bukan di tempat yang sempit seperti ini.
Oke, jadi kondisi bunkernya ini bukan pure seperti penjara yang nggak ada apa-apanya, tapi ada kasur, ada toilet, ada lemari, ada kulkas, dan juga di situ dibatasi sama tembok yang cukup kuat dan pintunya itu cuma ada satu. Pintu masuk sama keluarnya cuma ada satu. Jadi dengan kondisi ini Elizabeth tetap bisa merawat anaknya, mandi dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman nanya, kok Elizabeth gak sempat kabur sih dari sana? Kan dia paspornya udah dilepas. Jadi Elizabeth itu sempat kabur namun tidak bisa. Saking kuatnya tuh tembok yang ada di sana, intinya dia nggak bisa kabur dari sana. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah